Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5, kelompok teori demokrasi, mata kuliah Bapak Guno Trijah Joko, dengan mengangkat tema politik uang di dalam Komisi Pemilihan Umum. Baiklah, akan kami perkenalkan satu persatu untuk kelompok 5. Mulai dari saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan Syahputra, program studi ilmu pemerintahan. Saya Dwi Kurniawati dari Yogyakarta, program studi ilmu pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Sephora dari program studi ilmu pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Ina Maria Inggabo, prodi ilmu pemerintahan. Mungkin sedikit itu saja perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya akan kami bahas di video berikutnya. Jadi pertanyaan dari wawancara kami itu yang pertama, apakah Bapak setuju dengan ayat politik uang itu? Ya enggak lah, enggak setuju lah. Alasannya gimana Pak? Bisa jelaskan itu ini? Ya politik uang itu kan apa ya? Yang Anda maksud politik uang itu apa? Kira-kira pertanyaan Anda tentang politik uang itu maksudnya gimana? Ya ini kayak nyogok segala macam. Nyuap. Ya jelas kan, terlepas dari soal hukum ya, itu kan secara sosial, secara psikologis itu tentu jauh dari hati nurani kita. Karena apa? Politik uang gitu kan. Ada dua kata, ada politik, ada uang. Politik itu kan sebuah sebuah kebijakan, politik dan kebijakan. Bagaimana mengatur, membuat kebijakan untuk orang banyak, untuk bangsa, untuk negara. Nah, kebijakan itu ya harus atas yang baik-baik gitu. Nah, tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi kenapa politik uang itu tidak bagus? Karena justru akan mengakibatkan kebijakan itu tidak berpihak pada masyarakat, pada kebaikan, tapi berpihak pada uang akhirnya. Kebijakan politik, kebijakan masyarakat itu kan harus berpihak pada kebaikan masyarakat. Itu sebenarnya. Tidak berpihak kepada orang yang punya uang. Kalau kebijakan itu berpihak pada orang yang punya uang, ya tidak akan ada tercipta ya kebaikan masyarakat. Oke. Untuk pertanyaan kedua, ada nggak Pak? Adakah regulasi yang dibuat oleh KPU di sini untuk menangani politik uang dalam ini? Ya ada, jadi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, di sana sudah ditegaskan ya, dilarang menjanjikan atau memberi ya sesuatu materi kepada seseorang agar seseorang itu memilih atau tidak memilih. Memilih atau tidak memilih, ya itu kan. Jadi dilarang memberikan. Dan kalau itu dilakukan, maka itu termasuk tindak pidana pemilu. Nah, kalau calonnya bisa terbukti melakukan itu, bisa dibatalkan sebagai calon. Jadi sudah tegas sebenarnya dalam undang-undang pemilu seperti itu. Jadi ada larangan ya dalam kampanye, dalam pemilu, membujuk orang dengan janji materi agar orang itu memilih atau tidak memilih. Misalkan kamu tak kasih uang, jangan milih dia ya. Kamu tak kasih uang agar kamu milih saya ya, itu kan. Menjanjikan atau memberikan. Bukan hanya memberikan tapi menjanjikan saja itu tidak boleh.
Iya. Saya pasalnya lupa, tapi ada di undang-undang. Nanti kalian bisa cari. Ah. Oh, udah tadi kasih tahu. Iya, Lu kan gitu. Terus pertanyaan nomor 3, adakah program dari KPU untuk menangani politik uang elektronik? KPU itu kan sebagai pelaksana ya, pelaksana penyelenggara pemilu, melaksanakan pemilu. Iya. Dalam melaksanakan pemilu, KPU punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat. Itu tanggung jawab KPU. Ya, upaya KPU ke situ. Nah, kalau tadi ada aturan yang menghukum atau apa tadi pertanyaannya? Program dari KPU untuk menangani. Nah, kalau kita lebih kepada preventif, ya, persuasif, preventif, edukatif. Ya. Nah, kalau sudah terjadi, ya, ada praktik money politik, itu tugas Bawaslu. Karena yang menangani tindakan money politik itu adalah Bawaslu. Menelusuri, menginvestigasi, memberikan sanksi. Di Bawaslu di sana ada yang namanya Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang terdiri dari anggota unsur Bawaslu, unsur kepolisian, unsur kejaksaan. Nah, itu ada temuan, kemudian ada bukti yang kuat, maka langsung diambil tindakan oleh Gakumdu di Bawaslu. Itu tugasnya jelas itu di Bawaslu penanganan. Kami lebih ke edukatif, preventif, dan persuasif. Terus pertanyaan yang terakhir Pak, pertanyaannya itu apakah ada transparansi yang dilakukan calon maksudnya yang calon untuk Calon. Ya, semua calon partai politik, calon presiden, calon DPR, calon kepala daerah itu ketika memasuki tahapan kampanye diminta melaporkan rekening dana kampanye. Ya, rekening dana kampanye, kemudian rekening awal, dana awal kampanye, selama kampanye, dan di akhir kampanye itu dilaporkan ke KPU. Digunakan ada berapa danamu selama untuk kampanye, digunakan apa saja, itu dilaporkan ke KPU. Setelah selesai tahapan kampanye, laporan yang masuk ke KPU itu diaudit oleh lembaga akuntan publik. Diaudit apakah patuh enggak? Partai ini patuh enggak? Partai calon ini patuh enggak? Itu semua diaudit. Nah, itu bagian dari transparansi yang diupayakan KPU agar calon-calon ini transparan dalam melaksanakan kampanye keuangannya. Gitu. Ternyata kita baru tahu Pak. Iya, ada laporan. Jadi partai itu harus menyerahkan rekening dana kampanye ke KPU. Gitu. Terus Apa lagi? untuk pertanyaan nomor 5 pertanyaan terakhir, apakah ada hal-hal yang dilakukan para penyelenggara pemilu untuk membuktikan politik uang yang diumumkan para calon? Apakah Ada hal-hal yang dilakukan para penyelenggara pemilu untuk membuktikan politik uang yang diumumkan para calon? Jadi kembali lagi kan ya itu. Artinya dana kampanye itu nanti dipublikasikan, diumumkan di website KPU. Partai ini dana kampanyenya untuk pemilu berapa, dari mana saja, digunakan untuk apa saja. Itu bagian dari transaksi dan upaya transaksi transparansi, upaya mencegah tadi ya, upaya-upaya itu gitu. Nah, kalau tadi soal bukti untuk membuktikan ada apa tidak. Nah, kalau itu kan pencegahan. Kalau pembuktian ada dan tidak politik uang, itu berdasarkan laporan masyarakat. Pengawasan, pemantau, pengawasan badan pengawas pemilu. Di sana ranahnya di sana. Soal pembuktian itu adanya di Bawaslu, ada di kepolisian, ada di masyarakat langsung. Masyarakat menemukan ini ada politik uang, lapor ke Bawaslu masyarakat. Nanti ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Baik Pak, jawabannya sangat luar biasa dan tepat sekali gitu Pak. Kita dapat jawaban yang sungguh, nggak buat bingung juga dari Bapak jawaban Bapak gitu bisa
Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Ina Maria Inggabo. Saya asli dari Papua, eh, dari kampus STPMD APMD. Jadi di sini yang saya ingin mau bertanya itu tentang politik uang. Jadi politik uang itu seperti ya penyuapan, penyogokan terhadap para pemimpin kepada masyarakat. Jadi saya mempunyai beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan yang pertama itu, apa Ibu mengetahui adanya politik uang di pemilihan umum? Enggak ya? Enggak. Untuk pertanyaan yang berikut, Ibu setuju enggak dengan tindakan sikap dalam politik pemilihan umum itu, Bu? Enggak setuju ya. Untuk yang berikut itu, pernah nggak Ibu ditawarin oleh para calon pemimpin? Enggak pernah ya? Enggak. Seperti mungkin sembako atau uang, enggak pernah ya? Sembako dapat. Oh, sembako ada. Iya. PKH lansia itu. Oh, untuk lansia. Iya. Lansia. Untuk yang berikut, apa yang Ibu lakukan jika terima uang atau sembako dari para calon? Apakah Ibu memilih para calon tersebut atau dengan pilihan Ibu sendiri? Bukan para calon, dengan ibu sendiri. Dengan pilihan Ibu sendiri. Seperti misalkan kan mereka kasih sembako kan harus ada kita timbal balik. Ya enggak. Enggak aja. Enggak. Pertanyaan terakhir, apakah pada dekat hari hanya pada saat mau pemilihan, apakah ada yang memberi penyuguhan atau penyuapan gitu seperti uang sembako pada sebelum jam pemilihannya itu, ada atau enggak? Enggak. Oh enggak ya. Mungkin itu saja Bu. Mungkin itu saja video pemaparan observasi dengan tema politik uang di pemilihan umum tepatnya di daerah Yogyakarta. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Ustazah, nama budaya, salam budaya. Jangan lupa gabung. Kami dari Sekolah Calon Pemimpin Daerah. Ayo gabung di program studi ilmu pemerintahan terakreditasi A. APMD Jaya Jaya Jaya.